Jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami akan melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat memerintahkan seluruh tempat ibadah di Amerika Serikat dibuka kembali. Ia menegaskan AS membutuhkan lebih banyak doa di tengah pandemi. Trump menyindir tentang adanya peraturan yang justru lebih mengutamakan pembukaan toko minuman keras dan klinik aborsi. Mari simak info selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan kepada seluruh gubernur di negara bagian harus membiarkan gereja dan rumah ibadah lainnya dibuka kembali pada akhir pekan ini. Saya meminta para gubernur untuk mengizinkan gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah kami dibuka sekarang juga, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih Washington Sabtu 23 Mei 2020. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. Trump berkata, para gubernur perlu melakukan hal yang benar dan membiarkan tempat-tempat yang sangat penting ini dibuka sekarang juga. Jika mereka tidak melakukannya, saya akan memperingatkannya. Di Amerika kita membutuhkan lebih banyak doa, bukan lebih sedikit. The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Pusat Pengadilan dan Pencegahan Penyakit AS mengeluarkan pedoman bagi tempat ibadah atas arahan Trump yang meliputi merekomendasikan penggunaan masker, sering mencuci tangan, dan pembersihan secara intensif, disinfeksi, dan ventilasi. Trump mengungkapkan ada gubernur yang lebih mengutamakan pembukaan toko minuman keras dan klinik aborsi dibandingkan dengan rumah ibadah. Menurut Trump, tindakan itu tidak benar yang digambarkan sebagai kondisi ketidakadilan. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. Banyak gubernur di negara bagian mengizinkan kebaktian di gereja dengan membatasi jumlah orang yang diizinkan untuk berkumpul. Gubernur lainnya masih terus melarang layanan ibadah secara langsung. Di beberapa negara, layanan drive-in digelar untuk mematuhi pembatasan yang diterapkan dalam upaya untuk memperlambat penyebaran virus komunis Tiongkok. Ada pendeta dan jemaat yang mengajukan gugatan untuk menentang perintah di berbagai negara bagian setelah gubernur setempat hanya memberlakukan persyaratan yang ketat pada rumah ibadah dibandingkan dengan tempat lainnya. Beberapa gugatan diantaranya berhasil dimenangkan. Seorang hakim federal memutuskan jamaah gereja di North Carolina melanjutkan layanan dalam ruangan tanpa batas. Itu setelah Gubernur Demokrat Roy Cooper mencoba membatasi pertemuan dalam ruangan menjadi 10 orang atau kurang, sementara membiarkan sebagian besar dunia bisnis dengan keramaian 50%. Pengadilan ini tidak meragukan bahwa gubernur bertindak dengan itikad baik untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan untuk melindungi orang-orang Carolina Utara, tetapi pembatasan yang tidak dapat dijelaskan diterapkan pada satu kelompok dan dikecualikan dari yang lain tak banyak membantu mencapai tujuan-tujuan ini dan berbuat banyak untuk membebani kebebasan beragama. Tulis Hakim Pengadilan Distrik A. James Daver III dalam keputusannya untuk perintah penangguhan sementara pembatasan itu. Sebuah gugatan yang diajukan oleh gereja-gereja dan individu-individu di Oregon menyebabkan seorang hakim kauni memutuskan bahwa perintah dari Gubernur Demokrat Keith Brown batal demi hukum, akan tetapi putusan itu dengan cepat diblokir oleh Mahkamah Agung negara bagian. Pembatasan California terhadap gereja menarik perhatian dari Departemen Kehakiman AS yang memperingatkan Gubernur Gavin Newsom bahwa perintahnya dapat mendiskriminasi komunitas agama. Pendeta di sejumlah negara bagian telah didenda karena membuka kembali layanan ibadah karena melanggar pembatasan. Trump mengatakan orang-orang ingin berkumpul di gereja, sinagog, dan masjid. Ini adalah tempat-tempat yang menyatukan masyarakat kita dan menyatukan orang-orang kita. Orang-orang meminta untuk pergi ke gereja, sinagog, dan masjid mereka. Katanya, Trump menyatakan keyakinannya bahwa para pendeta dan pemimpin agama lainnya akan memastikan jemaat mereka aman saat mereka berkumpul. These are places that hold our society together and keep our people united.
The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe. Thank you very much. Thank you.